Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nasir Aribowo, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta, dengan nomor induk dosen nasional 0505048901. Bidang ilmu manajemen pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Mata kuliah pokok yang saya ampu salah satunya adalah mata kuliah manajemen pendidikan pada program studi PPKN di semester 5. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa sarjana dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas prinsip dasar manajemen yang diterapkan dalam konteks pendidikan dengan penekanan dan pengembangan kemampuan mahasiswa sebagai calon pendidik dan pemimpin pendidikan yang profesional dan berkarakter Pancasila. Dalam konteks program studi PPKN, mata kuliah ini juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai upaya menumbuhkan budaya demokratis, partisipatif, khususnya di lingkungan pendidikan. Mahasiswa akan diajak menganalisis praktek manajemen pendidikan di sekolah, mengkaji kebijakan pendidikan nasional, serta mengembangkan solusi kreatif dan inovatif terhadap berbagai tantangan dan permasalahan pendidikan. Melalui metode pembelajaran aktif, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan pendidikan yang etis, visioner, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan berlandaskan Pancasila. Secara lebih rinci, kemampuan atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar manajemen yang diterapkan dalam konteks pendidikan, meliputi fungsi manajemen serta penerapannya dalam pengelolaan lembaga pendidikan, ruang lingkup, urgensi, dan tujuan manajemen pendidikan. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mempraktekkan komponen dasar manajemen kurikulum, peserta didik, manajemen kelas, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan pendidikan, manajemen sarpras, dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Peserta didik atau mahasiswa mampu menerapkan kepemimpinan dan supervisi pendidikan, sistem informasi kependidikan dan ketatausahaan, serta pengawasan dan penilaian satuan pendidikan. Mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktek manajemen pendidikan. Mahasiswa mampu merancang solusi alternatif terhadap permasalahan dan tantangan manajemen pendidikan berdasarkan studi kasus yang ada. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat inovasi praktek manajemen pendidikan melalui hasil proyek. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 pertemuan, termasuk ujian pertengahan semester dan ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran meliputi prinsip dasar manajemen dalam konteks pendidikan, yaitu fungsi manajemen dan penerapannya dalam pengelolaan lembaga pendidikan, ruang lingkup, pengertian, urgensi, dan tujuan manajemen pendidikan. Ini kurang lebih pada pertemuan pertama sampai kedua. Materi yang kedua adalah manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen kelas, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen keuangan pendidikan, manajemen sarana prasarana pendidikan, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Ini kurang lebih di pertemuan ketiga sampai 10. Yang ketiga, kepemimpinan dan supervisi pendidikan, sistem informasi pendidikan dan ketatausahaan serta pengawasan dan penilaian satuan pendidikan. Ini di pertemuan ke-11 sampai 14 dan 2 pertemuan adalah UTS dan UAS, total 16 pertemuan. Sistem pembelajaran kurang lebih meliputi yang pertama adalah pembelajaran tatap muka, face to face learning. Ini pembelajaran dilakukan secara langsung di ruang kelas dengan persentase 80% termasuk pelaksanaan ujian baik pertengahan semester maupun akhir semester. Yang kedua adalah pembelajaran secara daring melalui e-learning UJY dan platform Zoom atau Google Meet dengan persentase 20%.
Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode pembelajaran aktif, meliputi diskusi small group discussion, jigsaw, pembelajaran berbasis project, pembelajaran berbasis masalah, role playing, dan metode pembelajaran aktif yang lainnya. Sumber belajar meliputi buku, jurnal terbaru baik cetak maupun elektronik, dan sumber yang lain. Media pembelajaran mengkolaborasikan teknologi informasi dan materi maupun bahan ajar dapat diakses melalui e-learning UCY. Interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung dua arah, partisipatif, komunikatif, inklusif, responsif dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan yang mengedepankan etika dan profesionalitas. Sistem penilaian mata kuliah berprinsip pada objektif, adil, transparan, berorientasi pada kompetensi. Teknik penilaian meliputi tes tertulis, tugas individu atau kelompok atau proyek, presentasi, portofolio, observasi sikap, proyek akhir, dan refleksi diri. Indikator penilaian mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bobot penilaian mata kuliah meliputi kehadiran dan partisipatif 20%, tugas individu dan kelompok atau proyek 20%, presentasi 10%, UTS 20% dan UAS 30%. Untuk meningkatkan objektivitas, setiap teknik penilaian juga dilengkapi rubrik penilaian. Berikut cuplikan praktek pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah ini masuk semua kelihatannya. Ya. Oke, kita ketemu kembali dengan saya pada mata kuliah manajemen pendidikan. Untuk mengawali perkuliahan di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari prinsip dasar manajemen dalam konteks pendidikan. Ini bagian yang pertama. Tapi kita baca pantun dulu. Nanti bilang cakep ya semuanya ya. Oke. Makan sate di angkringan. Sambil diskusi tentang kurikulum. Manajemen pendidikan itu bukan mainan. Penting untuk kemajuan pendidikan. Mari kita tanamkan. Masih ada satu lagi pantun. Saya minta Mbak Sylvia ini membacakan. Nanti yang lain bilang cakep semua. Yuk. Jangan lupa cakepnya ya. Jalan-jalan ke Malioboro. Cakep. Beli batik untuk oleh-oleh. Cakep. Belajar manajemen pendidikan itu seru. Cakep. Siapkan diri jadi pemimpin masa depan yang soleh. Oh, cakep. Tepuk tangan nih buat kita semua ya. Oke. Nah, ini materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, namun sebelum itu kita lanjutkan kembali, kita latihan konsentrasi ya, biar kelihatannya ya udah konsentrasi sih, tapi ada ice breakingnya ya. Jadi kita pakai ice breaking dulu. Ice breakingnya nanti berhitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di hitungan yang kelima, tapi jangan bilang 5, tapi dor gitu ya. Kelipatan 5 dor. Oke. Nah, terus nanti dilanjut 6, 7, 8, 9 dor gitu ya. Siap? Nah, konsentrasi dari sini. 1, 2, 3, 4 dor. Ya, 1. Keliru ya, gak apa-apa. Ini uji coba ya. Konsentrasi. Nah, sekalian nanti yang keliru kita kasih hadiah apa? Jajan. Wah, kalau dikasih hadiah pasti pengen keliru semua ya. Oke. Yuk. 1. 1, 2, 3, 4 dor. 1.
6. Ya, oke. Konsentrasi ya, sekali lagi ya, yuk. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11. Sekali lagi ya, yuk. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Oke, udah konsentrasi semua. Tepuk tangan nih buat kita semua. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pertama. Jadi capaian pembelajaran yang akan kita bahas, yang harus kalian ini ya di akhir nanti capaiannya, harapannya seperti ini. Semuanya harapannya mahasiswa mampu memahami prinsip dasar manajemen ya dalam konteks pendidikan. Nah, dari capaian pembelajaran mata kuliah ini kemudian nanti akan di breakdown lagi menjadi sub CPMK ya. Ada 3 poin di sini. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi manajemen serta penerapannya dalam bidang pendidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup dan pengertian manajemen pendidikan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan urgensi ya, dan tujuan manajemen pendidikan. Oke, ini poin yang capaian hari ini yang harus kita kuasai. Setuju? Sepakat? Sepakat. Oke, next. Nah, nanti untuk teknik penilaiannya seperti ini ya. Jadi selama proses perkuliahan begitu ya, nanti ada tes, ada tugas kelompok, nanti kita akan buat diskusi kelompok begitu ya, observasi ya. Kemudian penilaiannya itu aspeknya adalah afektif, kognitif dan psikomotorik ya. Jadi nanti pengamatan juga di dalam proses perkuliahan atau pembelajaran. Tes awal, saya ingin kalian masuk ke Kahoot. Bawa HP semua, tunjukkan HP-nya. Oke, silakan masuk ke akun Kahoot, silakan. Oke, udah tampil ya. Nah, silahkan. Kita start dulu. Ya, silahkan. Pinnya itu 135476. Wah. Manajemen pendidikan adalah pilih waktunya 20 detik. Nah, ini musiknya nampaknya enggak apa. Tinggal klik. Ya, tinggal klik di situ, di sistem. Nah. Iya. Manajemen pendidikan adalah A. Banyak juga yang jawab ya. Betul ya? Betul. Kita lanjutkan. Skornya siapa yang tinggi? Nufus. Mana Nufus? Luar biasa ya. Pertanyaan kedua. Fungsi manajemen pendidikan meliputi kecuali, ada kata kecuali. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, mengelola. 5, 4, 3, 2, 1. 3 yang benar. Oke, next. Lanjut. Skornya siapa? Herlin. Mana Herlin? Luar biasa ya. Herlin juara 1. Nah, ini ya pengantar materi. Nah, tadi saya sudah memberi tes awal. Maksudnya apa? Saya pengen tahu pemahaman kalian itu seperti apa sih terkait materi yang akan kita pelajari. Nah, rata-rata kan sebagian sudah bisa, sebagian belum. Nah, ini tinggal kita perdalam lagi. Nah, maka dari itu sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, sub capaian pembelajarannya ada 3. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi manajemen dalam konteks pendidikan, begitu ya. Yang kedua adalah ruang lingkup dan pengertian manajemen pendidikan ya. Yang ketiga adalah
urgensi dan pentingnya. Urgensi sama aja ya, urgensi dan tujuan. Nah, jadi materi ini yang akan kita pelajari. Maka dari itu saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok. Saya yang menentukan atau kalian yang menentukan? Saya aja ya, berhitung aja biar cepat. 1 sampai 5. Maaf. 1 2 3, 1 2 3 dan seterusnya gitu ya. 1 ya, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2. Oke, yang 1 berkumpul di sini silahkan. Jadi 1, yang 2 di belakang, yang 3 di sini. Nah, silahkan. 1 di sini. Oke, 1 di sini, 2 di sana, 3 di sini. Oke, udah. Kelompok 1 berapa anggota? Ada 5. Kelompok 2 ada 4 ya. 5 ini koordinatornya ini ya. Kelompok 3 ada 4. Oke. Nah, tugasnya adalah nanti silahkan masing-masing kelompok berdiskusi terkait materi ini. Jadi apa sih pengertian manajemen pendidikan misalnya? Apa sih fungsi manajemen secara umum kan gitu. Gitu ya. Itu untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Nanti ditulis di sini. Tulis yang besar, jangan kecil-kecil. Tulis besar gitu ya. Oke. Ini kelompok 1. Pengertian manajemen apa? Fungsi manajemen apa? Dah, poin-poinnya aja. Ini spidolnya. Silakan diskusikan. Kemudian kelompok 2, ruang lingkup dan pengertian manajemen pendidikan. Ruang lingkupnya ya. Poin-poinnya aja. Ruang lingkupnya apa? Gitu ya. Pengertiannya apa? Ini, silakan. Tulis di sini, yang besar nulisnya. Nah. Kelompok 3 adalah urgensi dan tujuan manajemen pendidikan. Nah, tulis di sini. Langsung, wah ini Pak gitu ya. Biar cepat. Enggak usah, langsung aja. Langsung jawabannya aja ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mempresentasikan terkait hasil kerja kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya. Jadi langsung saja. Pakai ini ya. Dari kami kelompok 3 itu tadi pembahasannya terkait tujuan dan urgensi dari manajemen pendidikan. Jadi yang pertama langsung saja ini di tujuan, yaitu yang pertama itu memastikan seluruh komponen pendidikan seperti sumber daya dan lain-lainnya itu ada apa aja, dana, terus kurikulum dan sebagainya dikelola dengan baik. Jadi di sini tujuannya itu pengelolaan dari sumber daya tadi. Selanjutnya adalah urgensi dari manajemen pendidikan. Yang pertama mengoptimalisasikan sumber daya. Yang kedua adalah pengembangan kualitas pembelajaran, dan yang ketiga adalah pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Itu dari kami kelompok 3. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan terkait presentasi kami, dipersilakan. Oke, Mbak Octavia kelihatannya mau bertanya. 1 pertanyaan. Mbak Sylvia. Pas. Ini aja berdiri. Nah, oke. Jadi sebelumnya saya mewakili kelompok 2, izin bertanya terkait dengan tujuan. Bagaimana kita memastikan bahwa tujuan tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sylvia, perwakilan dari kelompok 2. Sebelum saya, mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang kelompok 3 ada yang mau menjawab. Izin menjawab. Terima kasih untuk Mas-nya yang sudah memberikan pertanyaannya. Jadi untuk memastikan bahwasannya tujuan
manajemen pendidikan itu tercapai. Jadi pastinya dari awal sudah ada rencananya. Nah, di akhir itu pasti ada evaluasi. Nah, dari evaluasi tersebut kita sudah memastikan bahwasannya itu tujuan itu sudah tercapai. Mungkin seperti itu. Oke ya, cukup ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup Karena ya. sudah tidak ada yang bertanya, maka saya menutup presentasi dari kelompok 2. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Dari diskusi kelompok dan tanya jawab, saya beri penguatan materi ya. Yang pertama adalah ada 3 poin kata kuncinya tadi yang harus kita kuasai, harus kita pelajari, harus kita pahami. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen secara umum ya. Secara umum itu manajemen apa? Yang mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang dimaksud apa? Ada sarana prasarana, ada keuangannya, dananya ya kan? Ada apa lagi? SDM ini yang paling menentukan keberhasilan apakah tujuan akan tercapai atau tidak, itu sangat dipengaruhi dari SDM-nya, sumber daya manusia. Kalau konteks di bidang pendidikan, SDM-nya siapa? Ya ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan ya kan? Ada siapa lagi? Siswa, itu kita masuk juga di situ. Nah, ini secara umum seperti itu. Nah, kemudian fungsi manajemen, ada banyak ahli ya yang mendefinisikan beberapa tahapan atau fungsi manajemen. Ini saya ambil poin penting dari beberapa ahli. Ada perencanaan pastinya. Nah, tadi sesuai dengan yang disampaikan dari kelompok 1 tadi ya, kelompok 1, kelompok 2 tadi. Pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Oke. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya apa? Nah, ini saya tambahkan ruang lingkup dari manajemen pendidikan ya yang berkaitan tentang apa? Kurikulumnya ya kan? Manajemen kurikulumnya. Apa lagi? Peserta didiknya atau siswanya. Kelas ya. Proses pembelajarannya ya kan? Manajemen sarana dan prasarana. Kemudian apa lagi? Manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Ya, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, hubungan antara sekolah dengan masyarakat, dengan stakeholder ya. Inilah ruang lingkup secara umum dari manajemen pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian kalau pengertiannya ya hampir sama dengan pengertian manajemen itu tadi, tetapi konteksnya adalah pendidikan. Nah, ini proses mengelola usaha kerja sama dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Pendidikan ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah. Nah, jadi bagaimana nih sekolah A ini bisa efektif dan efisien? Itu sangat ditentukan oleh pengelolaan atau manajemennya. Dan yang terakhir, urgensi dan tujuannya. Nah, sebenarnya ini yang disampaikan dari kelompok 3 tadi ya. Jadi apa urgensinya? Optimalisasi sumber daya ya. Sumber daya tidak hanya SDM aja ya, tapi yang lain juga, sarpras dan seterusnya, keuangan ya. Peningkatan kualitas pengajaran, pencapaian tujuan pendidikan ya, kemudian pengembangan potensi peserta didik ya. Adaptasi terhadap perubahan. Nah, ini iptek, teknologi kan berkembang terus ya. Bagaimana nih pembelajaran juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, dari urgensi itu harapannya bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Tujuannya apa? Secara umum menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, pendidikan membentuk karakter ya. Kemudian tercapainya tujuan pendidikan nasional apa? Ya, memiliki pengetahuan, teknologi ya, pengembangan teknologi, iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi begitu ya. Karakter yang berimpak ya, iman dan takwa, memiliki karakter yang sesuai dengan tentu saja nilai-nilai kepribadian bangsa. Oke, ini poin penting yang kita pelajari. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan.
Dari siapa? Mbak Nufus atau Mbak Herlin? Satu pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya, gitu ya. Manajemen apa, Mbak Herlin? Manajemen itu proses pengorganisasian, perencanaan, dan bagaimana sesuatu mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, betul ya. Nah, ini sesi materi hari ini yang kita kaji bersama. Kesimpulannya itu tadi ya. Jadi kita simpulkan bersama. Yang pertama adalah pengertian manajemen itu kan mengelola, mengoptimalkan sumber daya manusia untuk sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen apa, Mbak Nufus? Ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke, terus ruang lingkup manajemen pendidikan ada Mbak Ayuni, ada kurikulum, ada pendidik dan tenaga kependidikan, ada siswa, sumber daya manusia, ya sama dengan tendik itu tadi gitu ya. Hubungan masyarakat dengan sekolah, dengan stakeholder gitu ya. Urgensi dan tujuan manajemen pendidikan siapa? Apa aja ya? Optimalisasi sumber daya, kemudian peningkatan kualitas pengajaran, pencapai tujuan pendidikan, ya, pendidikan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai. Saya pikir itu ya sesi hari ini. Terima kasih, ini sudah serius dan perhatian sekali dalam proses perkuliahan ini. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan perdalam lagi materi ini ya. Kita akan perdalam lagi materi ini. Maka dari itu tugasnya adalah silakan kalian membuat poin-poin penting materi hari ini ya, ditulis di buku atau di kertas. Nah, besok dikumpulkan dan kita bahas bersama. Oke, cukup ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa, berdoa dalam hati, berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.